Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Salih dan Salihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak semuanya harus tetap sehat dan semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2. Setelah belajar hari ini, diharapkan siswa dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian siswa dapat mengetahui penyakit organ pernafasan pada manusia. Kemudian siswa dapat mengetahui berbagai properti pada tarian daerah. Setelah itu, siswa dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, juga siswa dapat mengetahui peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan bermasyarakat. Baiklah, sebelumnya kita simak video berikut ini. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, kata Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Dari video yang kita lihat tadi, kita tahu bahwa udara kotor yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Mari kita simak video berikut ini. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis,
emfisema, dan kanker paru-paru. Ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Salah satu penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan sekitar. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut adalah cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September tahun 2015. Dari bacaan tersebut, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Seperti berikut ini. Kata tanya apa? Apa penyebab asap di Riau? Kata tanya siapa? Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Kata tanya di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi? Kata tanya bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Kata tanya mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Alhamdulillah, kita sudah bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Kita telah mengetahui salah satu penyakit organ pernafasan adalah asma. Masih ada penyakit lainnya yang berhubungan dengan organ pernafasan loh. Apa saja penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan? Mari kita simak video berikut ini. Selamat datang kembali di channel Sumber Belajar. Sahabat, kali ini channel Sumber Belajar akan memaparkan berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Di sini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Gangguan yang kedua yaitu asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca.
Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau terkenal dengan TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru tersebut mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Dan gangguan penyakit yang kelima yaitu bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami gangguan sesak nafas. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah influenza atau yang terkenal dengan penyakit flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, Sobat Sumber Belajar, itu tadi keenam gangguan penyakit pada sistem pernafasan. Dan itu terjadi karena dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, waspadailah keenam penyakit ini dengan menjalankan pola hidup sehat agar kita terhindar dari yang namanya penyakit sistem pernafasan. Terima kasih, Sobat. Solih dan Solihah, kakek Husin ternyata mempunyai cucu laki-laki seumuran dengan Edo yang bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama loh. Tidak jarang juga Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng itu adalah properti tari karena kakek Husin dulu seorang penari. Solih dan Solihah, banyak tarian yang menggunakan properti. Salah satu tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui penyakit organ pernafasan dan berbagai properti pada tarian daerah. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat daur ulang seperti kertas dan botol bekas. Gunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada video tadi,
kita mengetahui bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah 3 hal yang berbeda. Namun, satu sama lainnya saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya bisa dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam keluarga, ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memiliki usaha. Usaha ini merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang dapat memiliki pengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekarang kita akan menyimak video tentang pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita telah mempelajari penyakit organ pernafasan pada manusia. Kita juga telah belajar berbagai properti pada tarian daerah, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan bermasyarakat. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.